FANG Stocks adalah singkatan atau sebutan populer untuk Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Kelima saham ini adalah salah satu pilihan terbaik bagi semua kalangan investor untuk jangka panjang. Kemungkinan teman-teman salah pilih saham sangat kecil karena ini adalah perusahaan yang menguasai pasar di segmennya masing-masing dengan keuangan yang sangat kuat. Jika teman-teman ingin invest saham tapi gak mau pusing, beli saja FANG Stocks, average rutin 100.000 setiap bulan atau berapapun kemampuan teman-teman. Buat yang belum tahu, teman-teman bisa membeli saham-saham luar negeri melalui aplikasi Passfolio maupun GoTrade. Silahkan cek deskripsi. Di video ini saya akan menjelaskan dengan ringkas histori perusahaan, nilai perusahaan di market, lini bisnis, dan perbandingan kinerja keuangan mereka. Facebook, ticker FB. Ini adalah perusahaan sosial media terbesar di dunia yang didirikan pada 2004 oleh Mark Zuckerberg. Saat ini jabatan CEO masih dipegang oleh Mark Zuckerberg. Apple, ticker AAPL, adalah perusahaan gadget dan lifestyle hardware yang pasti semua orang sudah kenal. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada 1976. Tim Cook menggantikan Steve Jobs sebagai CEO sejak 2011. Amazon, ticker AMZN. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Jeff Bezos. Amazon sebelumnya bernama Kadabra, tapi beberapa bulan kemudian berganti nama menjadi Amazon di tahun 1994. Berawal dari jualan buku online, saat ini Amazon adalah perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Jeff Bezos akan mengundurkan diri sebagai CEO tahun ini. Posisinya akan digantikan oleh Andy Jassy, pimpinan Amazon di segmen cloud computing. Netflix, ticker NFLX. Perusahaan streaming terbesar di dunia ini didirikan pada 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Landorf. Reed Hastings saat ini masih menjabat sebagai CEO. Google atau Alphabet, ticker GOOGL atau GOOG. GOOGL adalah Class A shares, sedangkan GOOG adalah Class C shares. Untuk kita retail investor, perbedaan keduanya tidak banyak berpengaruh, tapi yang biasanya tersedia di broker adalah GOOG. Perusahaan search engine terbesar di dunia ini didirikan di 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin. Saat ini jabatan CEO diemban oleh Sundar Pichai. Facebook memiliki market cap sebesar 932 billion dolar. Apple memiliki market cap 2 triliun dolar. Amazon 1,63 triliun dolar. Netflix 222 billion dolar dan Google 1,6 triliun dolar. Market cap atau kapitalisasi pasar digunakan untuk mengukur nilai saham. Jadi jika teman-teman ingin membeli seluruh sahamnya Apple, tinggal siapkan 2 triliun dolar. Market cap selalu berubah-ubah tergantung pergerakan sahamnya. Sebagai perbandingan, total market cap IHSG saat ini di sekitar 5.000 triliun rupiah. Sedangkan jika kita rupiahkan Apple, maka market capnya Apple sebesar 28.500 triliun rupiah. Facebook mendapatkan pendapatan terbesar dari online advertising yang didapat dari sosial media seperti Facebook dan Instagram. Di samping itu, Facebook juga mendapatkan pemasukan dari penjualan hardware seperti Oculus Rift. Jika kita breakdown, maka hampir seluruh pemasukan berasal dari bisnis advertising. Bisnis Apple bisa dibagi menjadi dua, penjualan hardware atau gadget seperti smartphone dan laptop, dan services. Per Juli 2020, penjualan iPhone memiliki kontribusi terbesar dengan 44%, sedangkan pendapatan terbesar kedua berasal dari Apple Services atau pendapatan dari subscription berbagai layanan Apple sebesar 22%. Strategi Apple ke depan adalah meningkatkan pemasukan dari segmen services ini. Amazon memiliki kontribusi pendapatan terbesar dari toko online-nya. Pendapatan terbesar kedua dihasilkan dari bisnis third party, di mana mereka mendapatkan komisi dari pihak ketiga yang menjual produk mereka di Amazon. Amazon Web Service menjadi penyumbang terbesar ketiga. Kemudian layanan subscription, physical stores seperti Whole Foods Markets, dan pendapatan lain-lain. Di antara FANG Stocks, Netflix bisnisnya paling fokus yaitu streaming. Mereka mendapatkan pemasukan dari subscription para member yang berlangganan. Saat ini pemasukan terbesar dihasilkan dari United States dan Kanada. Google memiliki main business yang sama dengan Facebook di industri online advertising. Bedanya, bisnis Google lebih terdiversifikasi. Per kuartal 1 2021, pendapatan terbesar Google berasal dari Google Search dengan 57%, kemudian Google Network dengan 12,29%. Google Network terdiri dari dua, Google Search Network dan Google Display Network. Google Search Network adalah iklan yang muncul di Google Maps dan Shopping. Google Display Network adalah iklan yang muncul di Gmail, Blogger, dan situs-situs lainnya. Kontribusi terbesar ketiga dihasilkan dari Google Other dengan 11,73%. Google Other termasuk pendapatan dari Play Store, penjualan hardware, dan pendapatan non-iklan.
YouTube Ads menghasilkan 10,87%, Google Cloud 7,32%, dan pendapatan lain-lain. Sebagai info, pendapatan Google dari YouTube sudah hampir menyamai pendapatan Netflix. Facebook secara trailing 12 month memiliki revenue sebesar 94,4 billion dolar dan laba bersih sebesar 33,7 billion. Apple membukukan total penjualan 325,4 billion dolar dan laba 76,3 billion dolar. Amazon 419 billion dolar dan net income 26,9 billion dolar. Netflix revenue-nya 26,3 billion dolar sedangkan net income-nya sebesar 3,7 billion. Google revenue 196,6 billion dolar dan net income 51,3 billion dolar. Revenue atau pendapatan terbesar dipegang oleh Amazon dengan 419 billion dolar dan pendapatan terkecil oleh Netflix dengan 26,3 billion dolar. Sedangkan pencetak laba bersih terbanyak adalah Apple dengan 76,3 billion dolar. Jika kita bandingkan net income marginnya, maka Facebook memiliki net margin terbesar dengan 35,74%. Kemudian Google terbesar kedua dengan 26%, Apple dengan 23,4%, Netflix dengan 14,2%, dan Amazon yang memiliki net margin paling tipis dengan 6,4%. Semakin besar net margin, maka menandakan perusahaan semakin profitable. Untuk rata-rata pertumbuhan revenue dalam 5 tahun terakhir, Facebook ternyata memiliki growth yang paling cepat dengan 36,7%, kemudian Amazon dan Netflix dengan 29,8%, Google 20,3%, dan Apple yang revenue growth-nya paling lambat dengan 7,42%. Sekarang kita tengok perbandingan kira-kira siapa yang memiliki cash paling besar dan perbandingan debt to equity-nya. Secara trailing 12 month, Google ternyata memiliki cash yang paling banyak dengan 135,1 billion dolar. Kemudian disusul Amazon dengan 73,2 billion dolar, Apple dengan 69,8 billion dolar, Facebook 64,2 billion dolar, dan Netflix dengan 8,4 billion dolar. Untuk total debt to equity atau perbandingan hutang dengan ekuitasnya, Facebook memiliki performa yang paling baik dengan 9,08% saja. Google peringkat kedua terbaik dengan 12,28%, kemudian Amazon dengan 98,26%, Netflix 137,68%, dan Apple yang hutangnya paling besar porsinya dengan 194,78%. Nah, jika saya simpulkan berdasarkan perbandingan singkat barusan, maka Facebook dan Google memiliki kondisi keuangan yang paling kuat di antara saham-saham lainnya. Jika digabung, maka hingga Februari 2021, kelima saham ini memiliki market cap sebesar 6,1 triliun dolar. Mereka memiliki bobot 18% sendiri di dalam indeks S&P 500 dan berbobot 33% dari indeks Nasdaq 100. Untuk laporan kinerja terbaru di kuartal 2 2021, berikut hasilnya. Facebook mengalami peningkatan revenue sebesar 48% dari 17,7 billion dolar di 2020 menjadi 26,17 billion di 2021. Apple juga berhasil meningkatkan revenue per kuartal mereka sebanyak 54%. Total revenue di kuartal 2 2021 sebesar 89,6 billion dolar. Amazon revenue per Maret 2021 meningkat 43,82% secara year on year menjadi 108,51 billion dolar. Netflix revenue-nya juga meningkat double digit 24,2% secara year on year menjadi 7,16 billion dolar. Google revenue per Maret 2021 sebesar 55,31 billion dolar atau naik 34,39% secara year on year. Jadi kelima saham ini semuanya berhasil menaikkan pendapatan mereka secara double digit. Teman-teman jangan lupa bahwa mereka bukan perusahaan startup yang baru mulai. Mereka sudah ada cukup lama dan hingga sekarang mereka masih terus bertumbuh dengan agresif. Terutama Apple yang sudah ada sejak 1976 dan hingga sekarang revenue-nya masih naik terus karena model bisnis Apple yang sangat baik. Maka dari itu Warren Buffett tidak segan-segan untuk memiliki Apple sebagai salah satu holding terbesarnya sejauh ini. Apple memiliki bobot hampir setengah sendiri atau sekitar 40% dari portfolio Berkshire Hathaway. Selanjutnya saya akan bahas performa FANG Stocks, tapi saya akan bahas di video berikutnya. Semoga dengan menonton video singkat ini teman-teman khususnya yang masih pemula di bursa US setidaknya bisa mendapatkan gambaran kenapa Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google merupakan saham-saham terbaik saat ini dan untuk bertahun-tahun ke depan.